Sakit hatinya Saramita. Ronald menekan kedua tangan Mita kiri dan kanan. Tatapan mereka beradu tajam, bibir mereka masih bertaut dan tidak Ronald lepaskan. Pagi ini Ronald begitu bergairah dengan wanita yang sedang ada di bawah tubuhnya ini. Hentikan, Ronald! Mita melepaskan tautan bibir Ronald dan berusaha keras untuk keluar dari kondisi tidak menyenangkan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ucap Mita merapatkan kakinya agar Ronald tidak berbuat yang jauh dari ini. Saramita, apa bedanya kita melakukan saat ini dengan nanti? Sama saja, bukan? Kamu tetap akan menjadi milikku. Kamu bukan wanita suci. Apa kamu lupa? Hari itu kamu yang menggodaku. Kamu datang dan menawarkan daging mentah untukku. Ucap Ronald mengecup pipi Mita dan Mita melengos. Dia tidak mau mengulangi lagi malam panas itu. Dia sangat menyesal, andai saja waktu bisa kembali, Mita ingin semua ini tidak pernah terjadi padanya. Kamu ingin mengingkari perjanjian ini, jelas aku akan menahanmu. Ucap Ronald kembali mengecup bibir Mita. Ronald memaksa berhubungan dengan Mita pagi ini. Dia melebarkan kaki Mita dengan cepat. Jangan. Ucap Mita sambil menutup bagian intinya. Dia tidak mau, Mita menggeleng dan memohon agar Ronald tidak melakukannya. Aku berjanji tidak akan meninggalkanmu, aku janji. Mita memohon berharap Ronald berbaik hati dengannya. Bohong! Aku tidak kenal kamu, aku tidak bisa percaya denganmu. Kamu dengan jelas mengatakan akan pergi bersama kekasihmu. Aku butuh kontrak ini Mita. Aku butuh anak darimu. Ucap Ronald kembali memaksa kaki Mita untuk terbuka. Ronald membungkam tubuh Mita dan kehebatan Ronald dengan tajam menghunus bagian inti tubuh Mita. Ah! Mita menjerit saat Ronald dengan penuh masuk ke dalam tubuh Mita. Brengsek! Mita mengatur nafasnya dan desahan lolos dari mulut Mita saat Ronald sama sekali tidak peduli dengan umpatan Mita. Silakan katakan apapun, Ronald tetap akan memastikan kalau kontrak ini berjalan sesuai dengan rencananya. Jangan pernah bermain-main denganku, kamu bukan wanita yang dengan mudah bisa melawanku. Setelah ini lakukan saja tugasmu, perjanjian ini akan cepat selesai kalau kamu menurut, Saramita. Bisik Ronald. Mita mendesah dengan hebatnya, Ronald bermain sangat kasar dan cepat pagi ini. Tidak dia biarkan Mita mengeluarkan umpatan lagi. Setiap Mita ingin menjawab, Ronald mulai mengecup bibirnya. Keringat bercucuran dari pelipis Ronald dan Mita. Punggung Ronald basah karena keringatnya. Mita pun sama dengan Ronald. Sakit, Ronald. Lepaskan. Ucap Mita setelah lelah menghadapi Ronald pagi ini. Pelayan yang ingin memanggil kita makan, dia urungkan karena mendengar suara gairah pasangan kekasih ini. Suara desahan Mita yang tidak tahu malu begitu terdengar keras, bahkan membangkitkan gairah orang lain yang mendengarnya. Sakit? Tanya Ronald masih dengan gerakan cepatnya. Sudah, hentikan. Ucap Mita yang kelelahan menghadapi Ronald, ini kedua kalinya Mita melakukan itu dengan Ronald. Rasa itu masih sakit dan miliknya juga masih sangat sempit yang Ronald rasakan pada tubuhnya. Tidak, Hani. Aku sudah lama tidak melakukannya. Ucap Ronald mengerang dan dia tidak pedulikan Mita menggelinjang menahan sakit yang menghujam bagian inti tubuhnya. Entah kenapa kata-kata Hani yang terucap dari mulut Ronald, membuat Mita muak mendengarnya. Kamu bisa mencari wanita lain, Ronald. Lepaskan, ini sakit sekali. Ucap Mita tidak tahan. Bagaimana bisa dia menikmati hubungan dengan Ronald kalau tidak ada pemanasan sebelum melakukan itu? Mita sedikit menjerit saat sesuatu yang hangat menjalari tubuhnya. Ronald sudah menyelesaikan permainannya. Dia membuat Mita terdiam dengan gemuruh di dalam hatinya. Tapi Mita tidak menangis. Dia menahan rasa sedihnya. Nafasnya naik turun. Berapa kunci ponselmu? Tanya Ronald setelah selesai melakukan itu. Dia mengambil ponsel Mita sedangkan Mita sangat lelah. Bahkan dia tidak mampu menghalangi kelakuan Ronald.
Ternyata seperti ini aslinya Ronald. Meski Mita tidak mau mengakuinya, tetapi Ronald memang sangat hebat di ranjang. Mita saja tidak mampu berdiri lagi. Untuk apa? Tanya Mita dengan cepat. Katakan saja. Ronald menatap Mita yang masih kelelahan. Itu rahasia. Itu ponselku. Bukan milikmu. Kamu tidak berhak memaksaku. Ucap Mita berusaha duduk dan menggapai ponselnya. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Ucap Ronald. Ronald memang lelaki pemaksa. Mita pun terpaksa memberitahunya. 4567. Ucap Mita pelan. Ronald melihat pesan Amer. Kamu ingin berlibur minggu depan dengannya? Tanya Ronald kesal karena Mita bukan wanita yang sendirian lagi saat ini. Mereka tengah sibuk menyiapkan pernikahan. Kenapa memangnya? Aku boleh berhubungan dengan siapapun, kami hanya liburan. Jawab Mita berusaha mengambil ponselnya dari tangan Ronald dan Ronald menghalanginya. Dia kembali melanjutkan membaca pesan Amer. Ronald pun kembali mencari salinan perjanjian yang Mita simpan. Mita tidak tahu apa yang Ronald cari, dia masih sangat lelah dan sakit melayani Ronald. Mita biarkan saja sampai Ronald membawa beberapa lembar kontrak di atas materai yang mereka buat. Kamu tidak boleh berhubungan dengan lelaki manapun setelah kita menikah nanti, begitupun dengan aku. Jika ada yang melanggar, akan mendapatkan hukuman. Ucap Ronald mengganti print yang baginya tidak menguntungkan. Ronald kembali memberikan lembaran perjanjian dengan Mita. Bersiaplah. Sekretarisku akan datang sebentar lagi, dia akan mengajakmu untuk belanja, malam nanti ada acara keluarga. Ucap Ronald mengambil baterainya dan jatuh di lantai kamar Mita. Setelah melakukan hubungan itu dengan Mita membuat Ronald harus mandi lagi. Setelah Ronald keluar, Mita melemparkan bantal ke arah pintu. Brengsek kamu, Ronald! Mita mengumpat Ronald habis-habisan. Sedangkan Ronald begitu bahagia pagi ini, akhirnya setelah kematian Nessa, tubuhnya kembali bergairah. Ronald tidak menyangka kalau ada wanita yang mampu membuatnya sangat berhasrat. Ronald masuk ke dalam kamarnya, dia mengambil ponsel miliknya dan mencatat nomor ponsel yang diingatnya tadi. Itu nomor Amer. Saat senggang nanti, Ronald akan katakan pada Amer untuk tidak berharap lagi apalagi mengajak liburan calon istrinya. Dalam mimpi saja mereka bersama. 1 tahun ini, aku sangat yakin akan bahagia denganmu. Ucap Ronald dengan tawanya. Tidak menyangka kalau Mita bisa membuat Ronald sangat senang seperti ini. Ronald menghubungi sekretarisnya dan ternyata Paul sudah ada di bawah. Temani Mita mencari semua barang yang dibutuhkan, belikan dia pakaian dan perhiasan yang banyak. Aku tidak ingin membuat Mita malu bertemu dengan keluargaku. Ajak dia ke klinik kecantikan dan ke salon, kamu mengerti? Tanya Ronald dan Paul sangat-sangat mengerti. Dia sengaja melakukannya pagi ini. Dia tidak mau aku membatalkan perjanjian ini. Bagaimana kalau aku hamil lagi? Tanya Mita pada dirinya sendiri. Kalau sudah seperti ini, Mita jelas tidak mungkin meninggalkannya. Mita bercermin sambil melihat lehernya yang penuh tanda merah. Terdengar suara ketukan pintu tetapi Mita tidak mendengar karena dia masih di dalam toilet. Mita sibuk membersihkan tubuhnya. Aku jijik dengan tubuhku. Aku benci dengan diriku sendiri. Aku yang bodoh. Umpat Mita pada dirinya sendiri. Dia terus menggosok tubuhnya. Kali ini Ronald menodainya. Mereka tidak dalam keadaan suka sama suka saat melakukannya. Cukup lama Mita di dalam toilet barulah Mita mendengar suara ketukan pintu. Kenapa, Mbok? Tanya Mita sambil membuka pintunya dan dia masih menggunakan handuk yang menggantung. Mbok Mirna melihat banyak bekas cinta di leher Mita, dia bahkan langsung menunduk. Ada Nona Pola, Non. Pak Ronald berkata, Nona Mita ada janji dengan Nona Pola. Mita tidak tahu siapa itu tetapi yang dia tahu, dia ada janji dengan sekretaris Ronald untuk belanja. Oh iya, tunggu.
Aku akan turun sebentar lagi, Mbok. Mirna pun pergi ke bawah dengan cepat. Tiba-tiba, Mita berpikir sesuatu untuk membalas Ronald. Aku akan habiskan uangmu sampai kamu berpikir berulang kali untuk menjadikan aku istrimu. Ucap Mita dengan sinis.